Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini CPB bakal membacakan berita di hari Selasa tanggal 6 Juli 2021. Tapi sebelum CPB mengulas berita hari ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Berita utama hari ini ada tekan COVID-19 lewat operasi justisi. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang tergabung dalam Satuan Satgas COVID-19 Kabupaten Bengkulu Tengah tak tinggal diam menanggapi peningkatan kasus COVID-19. Terbukti pada hasil rapat kemarin, langkah yang akan diambil berupa pemberlakuan kembali operasi justisi, vaksinasi massal, dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat melalui surat edaran. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bengkulu Tengah, Eka Nurmaini SEMPD, mengatakan vaksinasi massal dan penerapan protokol kesehatan secara ketat sudah dirapatkan bersama Forkopimda. Ada 3 poin yang diterapkan sebagai langkah pencegahan COVID-19, vaksinasi, operasi justisi, dan PPKM, kata Eka. Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu Tengah Gunawan RSE MM mengatakan pihaknya akan mengatur jadwal terlebih dahulu terkait pelaksanaan operasi justisi. Diakui jika saat ini kesadaran masyarakat terhadap prokes mengalami penurunan, sementara angka kasus COVID-19 terus meningkat. Seperti dahulu, kita akan gerakkan kembali operasi justisi, terutama penggunaan masker oleh masyarakat. Harapannya kesadaran terhadap prokes meningkat dan penyebaran virus bisa diminimalisir, pungkas Gunawan. Terpisah, Kasih Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Nurul Fajri Escape mengatakan per hari ini terdapat 32 orang yang dinyatakan sembuh. Hari ini, kemarin tidak ada penambahan kasus, tapi 32 orang dinyatakan sembuh setelah menjalani isolasi, pungkas Nurul. Itulah berita utama kita hari ini. Berita selanjutnya ada DPO pembunuhan diduga kabur ke Rejang Lebong. Tim khusus yang dibentuk Polres Bengkulu Tengah hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap E, warga Kecamatan Meringgi Kelindang yang diduga pelaku pembunuhan Supran Erlandi. Dari informasi yang diterima, pelaku yang saat ini masih daftar pencarian orang bersama 2 rekan lainnya kabur di Kabupaten Rejang Lebong. Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIKMM melalui Wakapolres Kompol Abdul Arbain mengatakan sejak kejadian Kamis hingga saat ini tim dari Satreskrim Polres Bengkulu Tengah masih melakukan pengejaran terhadap pelaku dan dengan 2 rekannya. Pertama kali dilakukan pencarian di kawasan Desa Lubuk Unen, namun mayoritas warga terkesan menutupi keberadaan pelaku. Kasat Reskrim langsung memimpin pencarian pelaku dan rekannya, 1 dari warga Curup dan 1 warga Lubuk Unen. Informasi terbaru, ketiganya kabur ke Rejang Lebong. Tim khusus yang dibentuk masih melakukan pengejaran, ujar Abdu. Abdu menuturkan jika kejadian pembunuhan diduga masih berkaitan dengan ribut mulut antara pelaku dan korban pada Oktober lalu perihal alat berat, di mana terjadi kesalahpahaman antara keduanya yang mengakibatkan korban mengalami luka berat akibat sayatan senjata tajam. Kemudian puncaknya pada Kamis sekitar pukul 14:05. Saat itu korban tengah menelpon di samping kantor desa. Tak lama datang pelaku dan 2 rekannya tanpa basa-basi langsung menusuk korban hingga meninggal dunia. Ada rekan korban di dalam kantor desa. Ketika keluar dan menuju ke samping, korban sudah terkapar berlumuran darah. Pelaku sempat berkoar masih akan membunuh 2 orang lagi, demikian Abdu.
Untuk diketahui, jenazah sempat dibawa ke RSUD Bengkulu Tengah untuk diperiksa tim medis. Hasilnya terdapat luka di bagian lengan tangan kanan, luka robek di punggung tangan kanan, luka tusuk di punggung, luka tusuk di dekat tulang rusuk, luka robek di betis kiri, luka robek pergelangan tangan, luka robek di paha atas kiri. Nah, itulah berita orang DPO yang dicari atas pembunuhan kemarin. Berita selanjutnya ada HKI janji perbaiki akses jalan. PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) akhirnya memenuhi janji untuk memperbaiki akses jalan yang rusak akibat aktivitas pembangunan jalan tol di zona 3 Desa Penanding, Kecamatan Karangtinggi. Ini dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama pemerintah desa dan warga kemarin. Koordinator Humas PT HKI Chandra Irawan Esos mengatakan perbaikan diantaranya pangkal jembatan hingga ke kantor kontainer dengan menggunakan aspal atau beton paling lambat tuntas pada 28 Desember mendatang. Kemudian membangun jalan dari ujung aspal menuju keramat dengan beton secara baik dengan volume 15 meter x 3 meter, memperbaiki kembali jalan kabupaten setelah selesai pekerjaan proyek tol. Untuk akses jalan yang dituntut, kami menyanggupi untuk perbaikan paling lambat 28 Desember nanti. Setelah disepakatan ini, HKI bisa melanjutkan pekerjaan seperti biasanya, ujar Chandra. Sementara itu, orasi kemarin berlangsung sekitar pukul 9:15. Dihadiri langsung Kades Menanding, Sahermansyah, Esos, perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa, serta warga menyampaikan beberapa tuntutan, diantaranya perbaikan jalan kabupaten dan PNPM desa maupun meminta kejelasan terhadap nilai ganti rugi dan pembayaran aset desa. Usai menyampaikan orasi, 5 perwakilan warga melakukan pertemuan bersama manajemen HKI dan didampingi polisi dan TNI. Pertemuan sempat berlangsung alot yang kemudian didapati kesepakatan. Kepada Hararek Benteng, Sahermansyah menuturkan aksi ini terjadi karena selama ini tidak ada kepastian dari pihak PT HKI perihal tuntutan tersebut. Sebab selama ini warga Penanding tidak pernah menghambat pembangunan tol. Kami tidak pernah menghambat pembangunan, tapi mereka pernah berjanji tapi belum dipenuhi. Sehingga dari warga kami gelar aksi damai ini. Jalan yang rusak sepanjang 1,5 km dan 4.000-an meter persegi. Kemudian dari sisi penyerapan tenaga kerja hanya sebanyak 20%, kata Sahermansyah. Sahermansyah menuturkan terkait dengan ganti rugi pihaknya akan menggelar aksi kembali di depan kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertahanan Nasional Bengkulu Tengah. Besok hari ini kami akan aksi lagi di depan kantor BPN mempertanyakan soal nilai ganti rugi. Demikian jelas Sahermansyah. Terpisah, Sekretaris PT HKI Rian Hari Anggero mengatakan terkait ganti rugi merupakan sepenuhnya kewajiban dan kewenangan dari BPN dan PPK lahan sehingga bukan merupakan tanggung jawab HKI selaku kontraktor dalam proyek ini. Kemudian dalam pembangunan proyek tol, HKI menggunakan jalan kabupaten sebagai jalan akses ke proyek. Untuk penggunaan jalan ini, perusahaan sudah mendapatkan izin resmi dari instansi terkait yakni Dinas Pekerjaan Umum Bengkulu Tengah dan telah berkoordinasi dengan Kades Penanding. Selama penggunaan jalan, perusahaan mengakui bahwa terdapat kerusakan jalan akibat mobilisasi alat berat dan suplai material ke proyek. Kerusakan ini sebelumnya sudah pernah diperbaiki oleh HKI. Atas kerusakan yang masih timbul akibat penggunaan jalan akses ini, HKI akan melakukan perbaikan secara berkala. Adapun panjang jalan yang akan diperbaiki kurang lebih sepanjang 250 meter. HKI akan tetap kooperatif dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban khususnya dalam memperbaiki jalan yang digunakan atau dilalui untuk membantu proses percepatannya pembangunan JTTS ruas Bengkulu Tengah Taba Penanjung ini.
HKI memohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, namun perusahaan selalu memastikan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk merealisasikan jalan tol pertama di bumi Rafflesia ini. Perusahaan juga optimis pembangunan tol Bengkulu Tapak Penanjung dapat selesai tepat waktu di akhir tahun 2021 sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Demikian ujar Rian. Nah, itulah berita yang terjadi di HKI atas perjanjian HKI yang akan menyelesaikan perbaikan jalan kemarin. Nah, itulah beberapa berita yang CPB bacakan hari ini. Kalau pengen yang lebih lengkap lagi, kalian bisa berlangganan koran Harian Benteng, hubungi langsung aja karyawan yang bersangkutan. Dan CPB bakal mengingatkan lagi kalian untuk mentaati prokes dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan memakai masker. Oh ya, Harian Benteng mempunyai media sosial, itu ada Instagram, Twitter, dan Facebook. Saya lagi CPB bakal mengingatkan kalian untuk jangan lupa di like, comment, and subscribe. CPB dan kru yang bertugas berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.